Selamat datang kembali di Cara Bernet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan IHSG dan juga ada 13 saham sektor komoditas saham-saham batubara. Pertama Indi, kedua Adro, ketiga ADMR, keempat PTBA, kelima ITMG, keenam UNTR, ketujuh Doit, ke-8 Harum, ke-9 BSSR, ke-10 ABMM, ke-11 BIAN, ke-12 Toba, dan terakhir KKGI. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup di harga 7.243, terkoreksi tipis 0,05% dan transaksi sampai saat saya buat video ini ada di 9,04 triliun. Ternyata tutupannya di 7.235, diturunin 8 poin atau markdown. Langsung saja ke teknikalnya, IHSG sudah mencapai puncak resisten 7280 ya. High-nya hari ini di 7285 dan candlenya hammer terbalik ya. Perlu hati-hati kalau kondisi seperti ini walaupun dia membentuk higher high. Dan hari ini perdagangan terakhir Kamis Jumat libur, baru masuk lagi minggu depan, jadi kita langsung time frame weekly-nya 2 hari walaupun cuma 3 hari perdagangan. Kondisinya doji ya sebenarnya sih oke ya. Kalau di time frame weekly-nya doji ya belum bisa mengkonfirmasi, belum pasti juga turun. Tapi kalau dilihat dari time frame daily-nya itu sudah candle hammer terbalik. Pokoknya minggu depan itu konfirmasinya kalau sampai jebol 7.200 seminggu ke depan, tutup di bawah 7.200, ya udahlah, pasti peluang besar ya, bukan pasti, peluang besar condong arahnya 7.000 6.900. Kemungkinan besar mulai minggu depan itu mulai koreksinya, kira-kira seperti itu kalau misalnya jebol 7.200. Tapi kalau minggu depan Senin dia langsung break lagi tembus 7.280 ya bagus, ada potensi all time high-nya diujinya, karena ini bisa juga gambarannya pola inverted head and shoulder seperti ini kan bisa tuh. Yang penting Senin ya, Senin harus rebound tembus 7.280 7.300-nya. Seperti itu untuk IHSG. Langsung saja ke saham pertama, ada Indi yang ditutup di harga 1.320, terkoreksi 0,37%. Langsung saja ke teknikalnya, Indi kondisi seperti ini rawan masih ya, belum pasti naik tapi lebih condong juga arahnya bisa turun. Jadi skip aja walaupun dia membentuk higher low. Ya, kalau Bapak Ibu spekulasi karena melihat indikasinya dia higher loh ya, 1.300 tuh pertimbangannya. Kalau tiba-tiba Senin langsung dibuang jebol seperti ini, udah pola dead cat bond 1.200 bahkan 1.000 bisa arahnya untuk Indi ya. Jadi untuk Indi sekarang belum, menurut saya lebih ke wait and see. Tapi kalau Bapak Ibu melihat indikator Bapak Ibu yang gunakan itu sinyalnya coba naik karena 3 hari terus higher low, ya itu tadi 1.300 jual aja, turun dari itu ya. Tapi disclaimer, harga sekarang ya harga murah Indi karena sudah turun dalam juga. Dari peaknya 2022 itu dia udah turun apa nih, hitung 2 tahun ya, dia turun udah 65% ya. Sebenarnya sih harusnya sih udah murah, tinggal Bapak Ibu kumpul-kumpul aja. Ini kan dia dari 2020 2022 uptrend ya, Oktober setahun ya, setahun terus koreksinya itu hampir ya, mulai kapan dia nih? Oktober tahun ini 2 tahun. Ya semestinya saatnya bangkit nanti mungkin di akhir tahun atau di kuartal 3 ya, kita lihat aja. Jadi penurunan Indi itu kemungkinan sudah sedikit lagi aja kalaupun turun. Kalaupun jelek-jeleknya ya 30% itu sangat dalam, dan itu menurut saya ya maksimal. Udah menurut saya ya, saya siap-siap juga mungkin lebih besar porsinya untuk saya simpan mungkin 3-6 bulan ke depan kalau sampai ke 1.100 1.000 itu. Tapi mestinya sih nggak terlalu dalam lagi lah turunnya ya, mungkin 15% lah, keterlaluan sih kalau sampai 30% lagi turunnya ya, karena dari 1.300 ke 1.000 itu kan ya sekitar 27-25% ya. Ya kalau menurut saya 15% lagi lah kalaupun turun ya, jelek-jeleknya ya. Saatnya kesempatan nanti kalau ada earning season, kapan dia nih biasanya RUPS? Agustus, Mei. Nah ini Mei, kita lihat aja nanti ya kan ya, itu kuartal kedua, kuartal 3, nanti kuartal 2 lah kita lihat ya. Mungkin kuartal 1 menuju kuartal 2 nya sideways dulu, baru kuartal 2 nanti earning seasonnya, pengumuman RUPST bagaimana kondisi, apakah bagi dividen atau laporan keuangannya bagus. Kalau oke, siap-siap nge-swing atas. Jadi seperti itu aja untuk ini. Untuk tren jangka pendeknya ya stop loss aja dulu kalau gagal bertahan di atas 1.300 untuk Indi. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Adro yang ditutup di harga 2.460 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya, untuk Adro rebound biasa ya, agak rawan juga, tiba-tiba takutnya ya
Jebret, jebol lagi 2450. Jadi kondisi sekarang untuk draw lebih ke wait and see dulu aja, jangan dipaksa apalagi kondisi sekarang. Memang MACD-nya golden cross arahnya ke atas. Tapi ya belum ada kekuatan yang cukup signifikan dan ya naik-naiknya tuh terbatas, naik-naik tipis. Takutnya sih tiba-tiba dibuang aja ya, karena ini area resisten rawan untuk ya area profit taking gitu. Adro, langsung saja ke selanjutnya. Ada ADMR yang ditutup di harga 1460 menguat 0,34%. Langsung saja ke teknikanya. Untuk ADMR kondisi sekarang belum kemana-mana, lagi sideways di atas. Apakah ini bagus? Sidewaysnya bagus sebenarnya, cuman ya tetap perlu hati-hati lah ya, karena ini kalau Bapak Ibu cut lossnya di bawah 1400 ya bisa, itu bisa. Pokoknya dia kalau sampai turun di bawah 1400 gagal naik. Mungkin ke bawah dulu 1300 baru mungkin swingnya. Itu tutup aja deh. Jadi seperti itu aja untuk ADMR. Kondisi sekarang bisa beli nggak? Sepertinya lihat Senin aja. Kalau memang ada buying power baru masuk. Kalau nggak ya jangan dulu, jangan dipaksa. Karena harganya ini harga tanggung ya. Seperti itu aja. Untuk ADMR lebih ke ya perhatikan Senin. Karena kalau Bapak Ibu melihat dengan cat langsung spekulasi baik kondisi seperti ini terlalu beresiko. Lihat Senin dulu gimana bid overnya, bagaimana susunannya ya, indikatornya oke nggak, ada sinyal mencoba naik nggak, ada buying power nggak. Nah baru enter seperti itu ya. Untuk ADMR langsung saja ke selanjutnya. Ada PTBA yang ditutup di harga 2610 menguat 1,95%. Langsung saja ke teknikanya. PTBA juga bagus, masih sideways saja ya. Oh, kondisi seperti ini ada potensi menurut saya teknik rebound karena tutupannya di harga tertingginya walaupun dengan volume kecil. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya bagus ya, dia rebound walaupun tipis reboundnya minggu ini karena 3 hari perdagangan. Tapi ini bisa jadi swing low ya, bisa jadi bagus nih. Minggu depan bisa rebound nih saham-saham batubara ya, terutama PTBA nih. PTBA akan uji area 2700-nya. Kemungkinan besar minggu depan. Ya semoga aja bertahan, semoga aja bagus, semoga aja ISG nggak jebol 7200. Kalau nggak jebol 7200 sih harusnya PTBA ngegas besok minggu depan maksudnya. Untuk PTBA ya. Uji 2700 resistannya. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya ada peluang untuk PTBA. Seperti itu aja untuk PTBA. Langsung saja ke selanjutnya. Ada ITMG yang ditutup dari 26.700 menguat 0,18%. Langsung saja ke teknikanya. Untuk ITMG, wah jangan deh kalau ITMG agak rawan nih. Tapi ya bisa jadi ini kemungkinan besar swing low dan pola cup and handle dengan neckline di 27.000 tembus. Mana nih arahnya kira-kira ya? 29.000 bisa 29.000 untuk ITMG ya. Kita lihat aja ITMG 29.000 itu. Minggu depan mampu nggak di 4%-an naik ya. Siapa tahu ada sentimen apa ya. Wah 8% terlalu tinggi kalau menurut saya. Ini aja lah. Jangan terlalu tinggi tuh ya. Kecuali tiba-tiba ada sentimen yang luar biasa aja. Kalau dia bisa naik sampai 29.000 ya. 9%. Ini aja lah maksimal lah. 27.800, 28.000 itu aja palingan. Kalaupun bisa nge-swing atas minggu depan dan kemungkinan besar kepantok lagi. Ya dimampatin cuan bungkus kalau Bapak Ibu yang sudah punya. Kalau yang belum punya gimana nih? Kalau mau pakai stop-loss di bawah 26.500 silahkan juga. Ya 22% buang aja. Pokoknya dia membentuk low baru di bawah 26.200 buang aja dulu untuk ITMG ya. Bisa seperti itu. Tapi ini disclaimer. Langsung saja ke selanjutnya. Ada UNTR yang ditutup dengan 22.900 menguat 0,43%. Langsung saja ke teknikanya. Untuk UNTR belum. Walaupun membentuk higher high. Kalaupun rebound UNTR 24.000 itu terlalu tinggi. Tapi ya ke situ maksimalnya. Bahkan mungkin dia itu 23.400 saja nih. Nih area resisten yang akan diujinya minggu depan kalau bisa rebound. Ya, itu kemungkinan besar kepentok nggak? Ada peluang kepentok juga. Tapi karena volume meningkat ya kita lihat ya. Gimana nih saya mau beli nih? Ya mampatin cuan bungkus dan mau pakai stop loss ya. Kalau dia membentuk lo baru di bawah 22.500 ya buang aja dulu. Mungkin 2,5% 3%. Tapi daripada maksa ya tergantung Bapak Ibu. Kelihatannya dari time frame weekly-nya itu ada perlawanan memang nih doji. Cuman Bapak Ibu perhatikan volumenya makin berkurang. Jadi minggu depan tuh kalau bisa tembus tutup di atas 23.500 tuh menarik sebenarnya ya. Minggu depan tuh ada peluang seperti ini gambarannya. Ada pola cup handle dan 3 minggu ke belakang nih swing low. Paling nggak dia 24.000 nih kalau memang ada sentimen bagus ya. Minggu depan kita lihat aja 1-2 minggu ke depan
UNTR kalau dilihat dari time frame weekly ini udah mulai menyempit nih pola Russian wedge ya. Pauline wedge mulai menyempit. Cuman nih Bapak Ibu perhatikan, takutnya sih tiba-tiba merah. Pokoknya jebol 22.500 tuh mending jual aja dulu. 22.500 ya. Kalau mau lebih lama mainnya, simpennya, maksudnya bukan main ya, simpennya ya sebenarnya oke juga. Di bawah 25.000 tuh UNTR cukup bagus. Tinggal nunggu momentum aja nih. Dia naik 2 tahun turun. Ya sedikit lagi harusnya juga turun untuk UNTR. Hold aja lah, nggak usah pakai stop loss kalau berminat ya. Untuk UNTR dividennya juga konsisten dibagi, tinggal nunggu nanti aja ceritanya apa dia naik lagi. Seperti itu aja untuk UNTR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada DOIT yang ditutup di harga 358, terkoreksi 1,1%. Langsung saja ke teknikalnya, DOIT lagi sideways di bawah. Kalau menurut saya DOIT belum menarik ya, nanggung belinya. Jadi lebih ke wait and see aja dulu untuk DOIT. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga belum bagus. Candlenya hammer terbalik atau doji ya, belum mengkonfirmasi, lebih ke wait and see. Walaupun memang koreksinya volume kecil. Tapi lihat minggu depan aja. Kalau memang oke, baru enter, baru masuk. Ya, seperti itu aja untuk DOIT. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Harum yang ditutup di harga 1105, terkoreksi 3,07%. Langsung saja ke teknikalnya. Harum kondisi sekarang coba tarik dengan Fibonacci retracement dari 1,0. Ya ini area support nih. Ini harusnya ada toleransi lah 1090. Ya, kalau kondisi seperti ini ya, ada peluang rebound. Ya, ada peluang. Menurut saya ada peluang rebound. Target rebound yang mana nih? Ya, nggak usah jauh-jauh 1200 lah ya. Kalau bisa ke 1150 tuh 3% minggu depan dibungkus saja. Kalau menurut saya ada peluang rebound untuk Harum ya, karena dia sudah membentuk pola 3 Black Crow walaupun belum mengkonfirmasi karena dia juga turunnya dengan volume makin besar. Jadi bisa jebol. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, nah ini juga ya. Sebenarnya kan candle minggu lalu tuh bagus tuh, ada doji, ada perlawanan, volume juga besar. Tiba-tiba merah minggu ini. Tapi volumenya kecil. Karena mungkin ya sentimen. Ya jaga-jaga karena kita nggak tahu 2-3 hari ke depan tuh seperti apa market ya. 2 hari ke depan lah, Kamis, Jumat. Tapi kalau memang sentimennya bagus di Amerika, Eropa minggu depan bisa rebound tuh. Wah, Harum ya. 1100 tuh support, jual aja jebol 1180 kalau mau. Ya 3% 4% tuh jual aja dulu. Tapi kalau Bapak Ibu mau simpen lebih lama 3-6 bulan ke depan, oke juga, sabar, tunggu aja. Itu aja untuk Harum ya. Tapi ini disclaimer kembali ke masing-masing. Seperti itu aja untuk Harum. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BSSR yang ditutup di harga 3.620, terkoreksi 0,27%. Langsung saja ke teknikalnya. BSSR mah sideways. Nah kan dibuang kemarin ya BSSR kan hari Senin ya. Senin kena buang. Nih konsol-konsol tiba-tiba dibuang. Sekarang disupport. Mantul nggak ya? Kita lihat aja Senin seperti apa. Kalau saham batubara rebound juga. Tapi reboundnya nggak besar kayaknya ya. Paling ya berapa ya? Ya 2% 3% itulah kalau teknikal rebound. Tapi kalau saya daripada berharap 2% 3% dengan kondisi cat seperti ini, lebih condong dia bisa jebol, saya lebih skip aja. Mending saya simpan uangnya dulu daripada maksa masuk ya. Cuman potensi profitnya kecil, resiko jebolnya lebih besar. Karena melihat candlenya beberapa hari. Jadi BSSR skip dulu aja walaupun disupport, kurang menarik untuk BSSR. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BMM yang ditutup di harga 3.400, menguat 0,59%. Langsung saja ke teknikalnya. ABMM belum juga, takutnya sih tiba-tiba dibuang. Nih saya sudah gambar ke bawah dulu dia kemungkinan. Jadi skip aja ya. Untuk ABMM belum menarik, sideways-nya juga belum oke. Takutnya sih tiba-tiba dibuang. Ya ini minggu depan nih ditarik naik atau dibuang aja. Ya tinggal bagaimana strategi Bapak Ibu aja. Kalau berminat untuk ABMM. Jadi seperti itu aja untuk ABMM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bian yang ditutup di harga 19.675. Sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikanya. Bian belum kemana-mana. Wait and see aja dulu. Jangan dipaksa kondisi seperti ini. Nggak ada momentum. Nggak ada sinyal jauh juga naik. Walaupun memang volume ya biasa aja volume ya. Kiri kanannya biasa aja. Jadi skip aja dulu untuk Bian. Belum menarik. Bagi yang punya dan masih profit bisa di hold ya. Pokoknya ya sisakan setengah lah profitnya daripada hilang. Seperti itu aja untuk Bian. Belum saatnya saat ini. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Toba yang ditutup di harga 266, menguat 1,52%. Langsung saja ke teknikalnya. Toba bagus ya sideways-nya. Cuman belum kemana-mana juga nih. Sabar-sabar aja lah kalau Bapak Ibu yang mau hold Toba. Kalau ditanya bisa beli nggak harga sekarang, kalau sabar menunggu boleh, tapi kalau nggak sabaran jangan. Belum saatnya Toba sekarang. Kalaupun naik bisa pola dead cat bone. Ini sudah saya gambar.
Kalaupun dia bisa rebound 280 kepantok dan ada potensi turun dulu dan sideways di area 220 sampai 260 ini. Kemungkinan besar sideways-nya di bawah dulu. Ya, karena dia sudah patah trennya. Tapi kita nggak tahu seminggu depan tuh seperti apa. Tiba-tiba rebound dengan volume besar break lagi 280. Kita lihat dulu. Oke nggak? Progress kemarinnya mendukung nggak? Kalau mendukung ya bisa kita enter di harga atas. Tapi lihat nanti. Kondisi nanti. Pas dia lagi di atas tuh seperti apa. Kalau sekarang, kalau saya lebih ke wait and see. Belum. Walaupun memang EMA CD-nya mulai menyempit. Akan golden cross. Bar chart di bawah 0 juga makin tipis. Memang sih ada peluang untuk naik, tapi kemungkinan terbatas. Ya kalau Bapak Ibu ada kebeli, pokoknya di atas 260 hot aja dulu. Kalau mau stop loss, boleh stop loss. Kalau enggak pun enggak masalah. Asal sabar. Ya, Toba nih asal sabar aja. Momentumnya ada nanti tahun ini. Ya, ada aja ceritanya nanti. Kita dengar aja nanti. Ya, tapi ini disclaimer. Untuk Toba langsung saja ke saham terakhir. Ada KKGI yang ditutup di 354 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk KKGI belum. Walaupun candlenya doji di area support. Ya jangan dulu lah dipaksa. Volume membesar. Wah ini sih ada peluang rebound ya. Ya kalau Bapak Ibu berminat 350 jebol itu buang aja lah. Kalau dia mau membentuk low baru di bawah low-nya hari ini. Dojinya udah buang aja. Reboundnya kemana nih kalau jalan? 380, 370 itu bisa. Kita lihat minggu depannya. Kalau menurut saya bisa ada peluang untuk mencoba rebound ya. Tapi disclaimer, seperti itu aja untuk KKGI. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat, bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat, dan semoga bisa terus cuan.